Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pilot mabuk FVP. Ya, kali ini kita mau ngetes lagi sampai nanti benar-benar pas ya. Ini si Aura 8. Kita tes di Seona ya ini. Seona di daerah Ngaglik, Sleman. Nah, ini kita pakai baterai baru nih, gendong baterai baru. Seperti biasa dari Om Ahmad Supriyadi, Kebumen. Baterai 6S2P. Totalnya itu ada 10.000 mAh ya. Nah, kita ini terbang lurus-lurus aja sambil ngetes kekuatan sinyal-sinyalnya ya, terutama kekuatan sinyal VTX. Nah, ini kita coba nanti sampai ke 5 km ya. Nah, ini sebelumnya aku coba tes RTH-nya dulu apa sudah betul atau tidak. Wah, ini miring ya, agak miring tapi nggak apa-apa. Yang penting arahnya benar. Nah, arahnya betul, arahnya sudah betul. Oke, kita lanjutkan lagi, take over, gas lagi, balik lagi guys. Kita coba lurus ke depan sana ketinggian, kita turunin lagi, tadi naik 30 meter ya. Nah, kita di 80 meter aja. Oke, cukup maju lagi. Di jarak 1 km seperti biasa kita putar-putar lagi. Perhatikan sinyal-sinyal VTX aman terkendali, RX juga aman ya. RSSI masih aman. Powernya 50 mW. Dan link quality juga stabil di 100. Kita lanjut lagi, maju lagi ke depan 2 km. Nah, biasanya di 2 km ini ada sedikit interferensi ya, nggak tahu sinyal apa ya, wifi biasanya yang menginterferensi. Di 2 km sampai 3 km biasanya ini ada gangguan di sini. Tapi setelah lewat itu normal lagi guys. Gitu. Sinyal RX di 25 mW, VTX 45 Mbps masih oke, masih aman. Ini antena pakai antena ORT ya, VTX-nya. ORT Pagoda, dan kita Google seperti biasa pakai helical dari ORT juga. Kemudian antena RX-nya di kuatnya kita pakai dari TBS Tracer ya untuk ILRS 2,4 GHz. Oke, putar-putar lagi di 2 km. Sinyal-sinyal masih aman, masih aman sekali. Kita lanjut lagi lurus ke 3 km. Flight time di 3 menit ya, ini baru 3 menit. Baterai di 3,7, masih banyak. Kekuatan sinyal, link quality di 100 masih stabil. Kemudian ini karena ketinggiannya terlalu rendah, ini VTX agak turun ya. Nah, seperti yang saya bilang juga di daerah situ memang ada interferensi juga ya. Turun tapi naik lagi nih ke 50 Mbps. Kita lanjut sampai 3 km, kemudian kita putar-putar lagi di 3 km. Power RX 50 mW ya di jarak 3 km ini. Nah, ini kita nanti putar-putar lagi ya untuk memastikan semua sinyal aman. Gitu. Ketinggian di 90 kita putar-putar lagi. RX aman 100 mW. VTX sempat ngedrop ya karena ini aku throttle-nya malah nggak kejaga ya, turun ke 60. Tapi sinyal masih aman ya di jarak 3 kilo ketinggian 60 masih aman sekali. RX naik di 250 mW. Nah, ini sempat orange sedikit. Kita naikkan ketinggian normal lagi. Nah, di Mbps di 48, masih sangat aman. RX di 50 mW masih aman, link quality juga aman. Dan kemudian kecepatan di 80 km per jam, throttle di 40%. Ya, ini kita terbang santai padahal, tapi ini kok cepat ya, mungkin karena angin atau apa ini. Dan ini juga settingannya udah lumayan ya, relatif stabil terbangnya. Maaf, sorry, masih pilek ini jadi sedikit serak-serak gitu. Oke, throttle di 30%. Kita putar-putar lagi di jarak 4 kilo, sempat orange VTX, ketinggian di 100 meteran.
Tapi masih oke, masih di atas 10 sih masih oke, masih aman walaupun orange ya, kita hiraukan saja. Yang penting pastikan bahwa RTH sudah benar ya, ketika kita hilang sinyal, drone bisa balik dengan sendirinya gitu. Baterai masih banyak, masih di 3,72. Nah, ini RX masih di 100 miliwatt, kemudian jarak 4 kilometer mau ke 5 ini agak oren-orennya, mungkin di sini juga ada interferensi atau gimana, nggak ngerti juga. Ketinggian padahal sudah tinggi ya, di 120, Mbps di 20. Nah, mungkin itu banyak pemukiman ya di bawah itu, jadi mungkin interferensi juga banyak. Nah, ini VTX-nya di 20 atau di 30 Mbps saja ya, di jarak 5 kilo ini kita sudah menyentuh 5 kilo nih. Mungkin kalau sampai Bukit Sana itu sekitar 6 kilo ya, tapi target kita 5 kilo sudah cukup sih. Ini kita di 5,2 kilo saja, kita putar-putar. Ini ketinggian kita turunkan, VTX-nya masih aman sih di 14 Mbps ya. Pokoknya masih di atas 10 itu masih aman kayaknya gitu. Dan kita perhatikan power RX-nya udah di 500 miliwatt ya. Antenanya masih antena 1, berarti ini sepertinya ketika menghadap ke pilot itu antenanya itu terhalang sama baterai ya. Sedangkan antena depan itu kan horizontal ya, horizontal. Tapi antena kita yang di remote-nya itu vertikal. Jadi dia tetap kenyambungnya ke antena yang belakang gitu. Oke, nanti kita akan coba ketika kita menghadap ke pilot, coba nanti antena TX-nya yang di remote itu kita coba jadikan horizontal ya, apakah masih sama 1 watt atau turun ya. Nanti kita akan coba di kesempatan berikutnya. Nah, ini jarak ada di 4,5 km. VTX masih sangat aman di atas 30 Mbps, kemudian RX-nya masih manteng ya di 1 watt. 1 watt itu udah maksimal ya. Tapi ketika di maksimal kita harus benar-benar perhatikan itu RSSI-nya sama link quality-nya ya. Ketika link quality-nya turun dan RSSI-nya naik, itu minusnya, naik minusnya. Nah, itu patut diwaspadai ya, karena ada kemungkinan nanti RX loss, karena ini powernya udah di maksimal di 1 watt gitu. Tapi ini kita lihat, perhatikan link quality-nya aman, dia stabil di 100, berarti masih bagus link quality-nya. Jadi walaupun di maksimal power kita nggak perlu khawatir. Begitu. RSIC-nya itu di minus 74. Itu biasanya kalau udah di minus 90 apalagi sampai 100 ya itu harus waspada. Itu kita harus benar menentukan apa arah, mungkin arah drone-nya yang salah, tidak sesuai dengan remote-nya, autopilotnya posisinya memang remote-nya kurang pas, antenanya tidak menghadap ke drone-nya dan sebagainya. Itu banyak kemungkinan. Jadi harus waspada ketika link quality-nya turun dan RSSI-nya juga turun ya, minusnya gitu, minusnya makin gede. Jarak ini di jalan lurusan Godean kalau nggak salah itu. Jarak di 3,4 km, sinyal masih sangat aman. Ini kita ada di depan sana ya, lurus. Dan kita lihat, karena tadi kita pas terbang itu kita tidak kalibrasi dulu gironya, jadi itu si horizonnya tuh ngaco ya, miring kan, karena pas terbang juga posisi drone-nya itu dia tidak rata ya, jadi ya seperti itu. Jadi disarankan teman-teman pas take off itu pastikan posisi drone-nya itu rata ya, maksudnya rata supaya gironya bener ya, di dikalibrasi dulu baiknya seperti itu, apalagi untuk long range begitu. Ini kita masih lurus, jarak di 2,8 km, ketinggian kita cukup di 55 meter saja. RX masih di 1 watt tapi link quality aman, dan VTX juga aman ya. Nah, ini di jarak 2 kilo seperti biasa, di situ ada interferensi ya, ada gangguan sinyal VTX. Tuh turun naik lagi, ketika lewat kita naik lagi itu. Seperti itu contohnya untuk interferensi ya. Padahal kan drone-nya
dia ketinggian tetap, kecepatan tetap, tapi ketika melewati di jarak tersebut itu ada penurunan sinyal VTX ya. Berarti tandanya di situ ada gangguan sinyal. Nah itu teman-teman juga harus memperhatikan. Seperti halnya di Menoreh juga waktu itu di jarak 1,5 kilo itu ada interferensi karena biasanya interferensi besar itu ketika kita ada dekat di pemukiman, apalagi pemukiman yang padat ya. Di sana biasanya banyak sinyal-sinyal frekuensi radio lainnya ya. Terutama WiFi ya karena frekuensinya sama ya. Frekuensinya sama di 5,8 GHz ini untuk VTX-nya. Itu sama dengan frekuensinya WiFi ya. Kayak gitu. Jadi ya harus waspada ya ketika kita masuk ke daerah pemukiman. Tapi disarankan memang tidak melewati pemukiman ya, karena ini drone-nya drone besar dan berat. Jadi khawatirnya ketika terjadi sesuatu yang error namanya elektronik kita nggak pernah tahu ya. Itu storage full karena ininya storage kitanya cuman sedikit ya. Ini pakai O3 itu maksimalnya itu di 20 giga storage internalnya, jadi ini udah full. Jadi kita tidak akan menampilkan footage dari O3-nya ya, tapi ini footage dari Google, ini rekaman Google yang lengkap dengan OSD-nya begitu. Jarak udah di 1 kilometer. Nah ini sinyal-sinyal sangat aman ya. RX sudah turun ya di 50 mW karena sudah sangat dekat ya, ini udah jarak di 900 meter. Kemudian Mbps-nya di maksimal ya di 50 Mbps karena kita pakai Google 2. Nah, kalau Google 3 dengan kameranya O4 itu maksimal itu di 60 Mbps. Jadi kekuatannya lebih tinggi ya daripada Google 2. Kekuatan sinyalnya. Nah, ini jarak di berapa? Ini jarak di 600, kecepatan di 39 km per jam. Throttle di 30, kita santai saja ya, ini mengarah ke titik awal atau home point. Nah, ini sudah dekat ya, dekat sekali tuh tempatnya, udah tempat take off-nya udah kelihatan di depan kita. Kita ada di pertengahan sawah ini. Nah, ini situasinya lagi panas ya, panas terik di sini, panas banget ini aku berjemur nih. Kenapa ini jam 2 ya, ini baru jam 2 siang. Panas-panasan berjemur karena khawatirnya kalau kita tesnya agak sorean nanti teman-teman yang lain udah pada datang ya, takutnya malah mereka nungguin aku ya. Karena ini untuk tes flight time ini ya lumayan memakan waktu, bisa sampai setengah jam gitu. Jadi kasihan teman-teman yang lain yang sudah datang nanti malah nungguin aku, makanya aku udahlah kita siang-siang panas-panasan kita tes sebelum yang lainnya pada datang. Nah ini kita ada di sini, kita coba balik arah lagi ke depan. Nah ini kita coba ngabisin baterai ya, ini soalnya baterainya masih banyak, masih di 3,5 volt average-nya. Kalau total voltasenya ada yang paling bawahnya itu totalnya 20,9 volt, tapi average per cell-nya itu 3,47 volt. Kita balik lagi ke depannya untuk memastikan, tadi aku masih penasaran yang di jarak 2-3 kilo itu kok kenapa selalu turun sinyal VTX-nya, terutama ketika menghadap ke pilot ya. Kita coba lihat, perhatikannya sinyal VTX-nya di jarak 2-3 km dari home point. Ini jaraknya masih di 800 mau ke 1 kilo. Nanti yang depan sana ya, yang ada dekat dengan pemukiman itu depan, biasanya di daerah situ sinyal VTX-nya mulai turun, tapi masih aman. Jadi turun tapi nggak sampai yang nge-freeze atau hilang sinyal sama sekali ya, masih aman. Jadi kita mau memastikan nih, aku masih penasaran gitu, jadi balik lagi nih ke jarak tersebut di 2-3 km. Ini baru 1,5 kilo, sinyal masih aman tuh ya, masih di atas 40 lah,
relatif stabil di 50. Nah ini mulai turun nih, ada pemukiman kan tuh samping tuh di kanan itu turun sedikit kan di 45, 46 gitu. Padahal ini posisinya lurus dengan pilot ya, harusnya sih aman-aman aja di 50 gitu. Tapi ada sedikit gangguan tuh kan turun tadi, tapi ini sekarang udah lewat perumahan, udah stabil lagi di 50. Nah ini memasuki 2 km, ada gangguan sedikit turun, sorry. Nah ini ada gangguan lagi sedikit aja turun. Di jarak di 2,3, sinyal VTX masih aman, ketinggian di 83 meter. Terus kita sampai ke 3 kilo, nanti kita balik lagi ya, memastikan. Nah ini di sini biasanya di daerah-daerah sini 2,5 sampai 3 kilo nih yang lumayan interferensinya rada tinggi ya. Apa di sana ada tower wifi atau apa, nggak ngerti juga. Coba nanti kita cari tahu ya di kesempatan berikutnya. Nah, di sini kan turun tuh 30, 28. Ini jarak segini nih, jarak 2,8, 2,9 sampai 3 kilo. Tapi setelah lewat dari sini tuh naik lagi sinyal VTX-nya. Tuh. Ini turunnya di 25. Padahal ini posisi kita lurus ya, antena juga panjang gitu kan. Ketinggian sudah cukup 70 meter. Tapi drop sinyalnya di 20. Di sini interferensinya gede ya, di jarak 28. Sorry, jarak 2,8 km. Nah ini mulai naik lagi nih nanti setelah 2,5 biasanya di 2,5 kilo. Nanti coba kita cek apakah sama atau naik. Nah kan naik lagi kan 2,5 tuh, naik ke 4. Padahal ketinggiannya tetap kan, arahnya juga sama, nggak ada yang berubah si drone-nya. Ini naik lagi tuh. Jadi memang jarak di 2,5 sampai dengan 3 km ya dari Seonah itu memang ada interferensi ya. Jadi kita bisa pastikan itu, sudah tak tes berkali-kali. Ini di situ jarak segitu pasti turun, pasti turun. Nggak tahu ya kalau misalkan VTX yang lain. Ini kita pakainya O3 ya. Tapi kemarin juga pakai si Krakatoa yang pakai O4 juga sama, di situ juga turun gitu. Flight time di 17 menit. Target kita harusnya sih pengennya sampai 30 menit, tapi nggak tahu ya, kita habiskan sampai 3 volt saja. Perselnya ini perselnya masih di 3,34. Ini 2P ya, paralel 2, jadi turunnya voltasenya agak lama ya, karena dia ada 10.000 mAh totalnya. Jadi lumayan terbangnya lama ya. Ini di flight time 18 menit, kita balik lagi ke titik awal ya, home point. Di depan sana, jarak 1,4 km. Terus ini persawahan yang sangat luas ya, cocok ini untuk tes jarak jauh. Dan pastikan ketika tes jarak jauh, kita jangan jauh-jauh dari jalur jalan ya. Jadi ketika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, misalkan drone terjatuh, itu nggak jauh dari jalan dan gampang ngambilnya gitu. Jangan yang susah-susah gitu, kita kondisikan semudah mungkin gitu untuk rescue. Nah ini jarak di 800 meter semakin mendekat ya, di depan sana kita melewati satu jalan lagi, baru sudah dekat nanti di 500 atau 400 meter. Kita sudah mendekati home point kita di Seonah atau Hanggar Coffee. Seonah rumah makan. Nah, ini perkebunan, pertanian ya. Ini daerah kawasan pertanian, padi. Tapi ini ada sebagian yang sudah panen, ada yang baru ditanam, dan rupa-rupa ya, nggak seragam. Nah ini low bed. Low bed saya setting di 3,2 volt. Peringatan lowbatnya, tapi sebenarnya baterai Leon ini bisa dipush sampai 2,8 volt. Tapi biar awet baterainya aku di limit di 3 volt aja, karena kalau misalkan sudah nyentuh 3,2 volt itu throttle juga biasanya semakin tinggi,
karena tenaganya kan semakin loyo dan turunnya itu semakin cepat. Jadi turunnya cepat. Nah, aku masih penasaran, ini kita coba terbang ke belakang ya, ke arah rel. Jaraknya berapa kita cek nanti ke rel di belakang kita. Nah, ini aku sambil balikan badan ya. Aku coba balikin badan. Tuh aku sambil muter ya di bawah sana. Tuh aku udah muter ya ke arah rel. Menghadapnya udah berubah. Tuh aku tadinya menghadap ke sini, sekarang aku udah menghadap ke rel tuh. Oke, udah menghadap ke rel, kita gaskan. Kita coba jarak berapa kilo ke arah rel kereta api, karena ada rel kereta api ya. Suaranya sampai kedengeran ya, sampai di Seona itu kalau ada kereta lewat. Penasaran, belum pernah soalnya jalan ke sini ya, ke selatan. Jadi jaraknya berapa belum tahu. Ya kita lihat aja nanti, ini jarak baru 200 meter ya. Terus baterai masih di 3,24. Flight time udah menyentuh di 21 menit. Nah, ini baterai Google juga masih aman itu. Kemudian sinyal-sinyal RX masih kecil ya, masih di 10 mW. Link quality aman, stabil di 100. Kemudian Mbps-nya juga VTX aman di 50. Jarak udah di 500 meteran ya, 500 meter dari on point. Kita ke selatan mengarah ke rel kereta api. Nah, ini kita juga harus selalu memperhatikan yang kedip-kedip itu baterai ya, baterai kita limit di 3 volt, udah kita harus sudah landing di 3 volt. Dan ini ada gedung ya, gedung apa nggak tahu juga ini. Kemudian setelah gedung itu ada sawah, dan disitulah nanti setelah sawah itu ada rel kereta api. Jarak di 890. Nah, ini udah 900 meter. Mau ke 1 km. Oh, berarti lebih dari 1 km ya rel kereta api itu dari Seona. Nah, di bawah juga ada jalan arteri, nggak tahu apa itu, jalan apa. Nah, kita udah sampai itu, di depan ada rel kereta api. Oh, jaraknya berarti sekitar 1,3 berarti ini. Sekitar 1,3 kilo berarti. VTX udah ngedrop ya, turun di 20-an. Tapi masih aman, masih di atas 10, masih aman. RX juga udah 1 watt karena posisi aku itu terhalang rumah ya, rumah yang panjang itu di depan. Jadi tidak loss gitu untuk jalurnya itu terhalang ya. Jadi jarak 1,2 kilo ini RX sama VTX-nya udah ngedrop sinyalnya gitu karena terhalang sama rumah dan pepohonan ini di depan. Nah, kita persiapan landing ya teman-teman, jarak di 700 meter dan terus mendekat. Sinyal udah kembali aman. Nah, seperti biasa ketika menghadap ke pilot, drone-nya ini RX selalu menyentuh maksimal powernya di 1 watt ya. Nah, kita di pinggir-pinggir jalan ini aja, jangan di atas jalannya ya. Ketika sesuatu terjadi itu jatuh ya, jatuh di sawah, bukan jatuh di jalan. Untuk keselamatan orang lain dan juga drone-nya itu sendiri gitu. Kalau misalkan jatuh di jalan kan bisa-bisa ya ke giles sama mobil atau truk atau apa, itu membahayakan orang lain juga. Jarak di 100 meteran, kita persiapan landing, baterai di 3,15 volt. VTX aman di 50 Mbps karena jaraknya deket ya ini. RX juga udah di minimum powernya di 10 mW. Ya, kita putar-putar sambil ngabisin baterai sedikit lagi. Flight time sudah di 24 menit lebih ya. Baterai sudah mulai menjerit-jerit. Ini kalau udah voltasenya segini tuh, ini mulai turunnya cepat biasanya gitu. Throttle di 40-an ya. Nah, ini posisi akunya sudah membalik ya. Nah, itu ada bapak-bapak lewat. Oke, silakan lewat. Nah, kita rotasi di sini, kita orbit. Sambil muter lagi tuh akunya sambil membalikkan badan
ke kamera. Nah itu sebenarnya aku ngerekam pakai HP ya itu, cuman karena dijemur juga HP-nya ini panas banget guys. Jadi dia berhenti di 13 menit udah overheat HP-nya, jadi dia stop recording. Makanya ini tak voice over, akhirnya voice over di rumah. Sudahlah mau gimana lagi, masa mau diulang lagi, baterainya udah habis. Itu harus ngecas dulu. Ya gitu aja guys. Untuk pengetesan kali ini kita sudahi aja ya, kita persiapkan landing. Karena baterai sudah di 3 volt ini. 3 volt ya. Flight time-nya sudah di 25 ya. Mungkin ini pas landing di 26 menit ya. Jadi kesimpulannya ini FT-nya itu flight time-nya itu 26 menit. Baterai 10.000 mAh, 6S 2P dengan gendong GoPro full, dan berat baterainya itu sendiri ini 860 gram ya, sekitar segituan 860 gram. Menggendong baterai menggendong GoPro full. Ini kuat 8 inch ya, Aura 8 dengan propeller pitchnya itu di 3,5 ya pitchnya. Nah kita persiapan landing guys, sampai ketemu lagi ya di video-video berikutnya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang belajar FPV juga. Oke kita landing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu langit, sampai ketemu lagi dengan pilot mabuk.